seperti melihat, mendengar, cari fakta, dan lain-lainnya, dan juga timeline. Itu adalah pendahuluan saya. Latar belakang saya adalah luar angkasa itu sangat misterius, tapi juga cantik. Makanya saya jadi ingin membuat proyek tentang luar angkasa. Saya jadinya tertarik dengan luar angkasa. Apa sih manfaat dan tujuannya? Manfaat dan tujuan saya untuk mengajak orang-orang tidak menggunakan cahaya kebanyakan, biar kami bisa melihat bintang-bintang yang cantik itu. Selain melihat bintang-bintang yang cantik itu, supaya so we don't disrupt the wild pattern of wildlife and doesn't disrupt the natural humans too. Itu adalah manfaat dan tujuan saya. Saya bersasaran kepada siswa kelas 5 atau kelas 5 ya. Ini juga kesimpulan saya. Kesimpulan saya adalah memberitahu bahwa peristiwa buruk light pollution pada outer space atau luar angkasa. Saya juga berharap saya lancar saat mempresentasikan proyek saya. Di sini adalah proyek ujian saya. Saya memilih tema 9. Kenapa sih saya memilih tema 9? Karena saya senang sekali dengan luar angkasa. Di sini kalian juga bisa lihat ini tema-tema mata pelajaran saya yang saya pilih. Dulu waktu saya kecil, saya dulu melihat banyak sekali bintang-bintang yang cantik. Tetapi sekarang saya berkurang melihat bintang-bintangnya berkurang. Saya juga mendengar di internet pemandangan bintang-bintang lebih menurun karena light pollution. Saya jadi penasaran apa itu light pollution. Saya researching di Google, di website, dan lain-lainnya. Dan akhirnya saya tahu. Tahukah kamu, light pollution adalah peristiwanya bintang-bintang di langit berkurang. Nah, jadi saya merasakan apa? Saya merasa sangat sedih karena adanya polusi cahaya, maka pemandangan langit kami jarang sekali ada bintang. Saya jadinya searching di internet, seburuk apa sih light pollution itu? Dan di sini ada hasilnya. Di sini foto yang pertama, kalian bisa lihat seburuk apa light pollution itu. Nomor 1 atau yang abu-abu ini, artinya itu cahaya yang paling ringan. Tetapi 8 atau 9 ini adalah yang paling buruk. Di sini juga adalah Indonesia. Ternyata Indonesia juga banyak ya yang pakai cahaya, apalagi Jawa. Saya akhirnya mencari solusi dan saya menemukan solusinya. Solusi saya adalah saya membuat animasi penjelasan. Saya akan play. Bisa di-play? Dari sana ya? Bisa di-play? Bisa di-play. Bisa ya? Bisa. Baik. Bapak, dijelaskan aja sama saya tentang animasi tersebut. Itu kan ada solusi dan penjelasan. Nah, Bapak juga sudah lihat di sini untuk video animasinya ya. Mungkin nanti ada upload lagi ya supaya nanti bisa dilihat. Tapi kan sudah diberikan kesasarannya. Nah, silakan jelaskan aja sama saya. Sepertinya animasinya tidak fungsi. Jadi saya akan menjelaskannya dari catatan. Di sini adalah contoh langit buta. Tetapi ketika
Mei 1 sampai 6. Saya riset beberapa hal tentang luar angkasa dan akibat polusi cahaya. Saya juga buat dan memperbaiki proyek saya. Mei 6 sampai 26, saya melaksanakan ujian praktik dan ujian sekolah saya. Selain melaksanakan ujian, saya juga bimbingan dengan guru-guru. Dan ini aksi nyata saya. Saya membuat boneka bintang-bintang ini so I could give it to grade 5 or grade 5. Hari ini bawa tidak? Tidak, kan sudah habis. Oh, sudah habis. Sudah diberikan? Ya. Kelas 5 ya? Oke, silakan lanjutkan. Di luar angkasa banyak sekali yang aneh-aneh. Kita tidak tahu apa yang di luar angkasa secara 100%. Misalnya seperti black hole. Kita tidak tahu bagaimana kalau kita masuk dalam black hole. Tetapi secara teoretikal, kata orang-orang, di paling ujung black hole ada singularity. May I explain it in English? What is a singularity? A singularity is something that's predicted to be so intense that even space-time itself would break apart. A singularity doesn't seem to have a physical form or mass. That's what a singularity is. Ngomongin luar angkasa, di luar angkasa penampakannya terlihat cantik dan juga terlihat senang. Kita bahkan belum tahu kalau bumi ini nyaman atau tidak. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya benda mati seperti bintang juga bisa punya perkembangan hidup. Tetapi sebelum saya menjelaskan, saya akan jelaskan perkembangan makhluk hidup itu seperti apa. Perkembangan makhluk hidup memiliki beberapa fase. Misalnya seperti ulat. Ulat memiliki 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Nah, di sini, this is the life cycle of a star. First, it starts with extremely hot gas. This extremely hot gas has 2 ways. It can turn into an average star or a massive star. If it turns into a massive star, soon it will become a red supergiant. This red supergiant soon will become a supernova. And the supernova also has 2 ways. It can either become a neutron star or a black hole. But if this extremely hot gas turns into an average star, it'll soon become a red giant. This red giant will soon become a planetary nebula. And this planetary nebula will turn into a white dwarf planet. Itu adalah the life cycle of a star. Ngomongin luar angkasa juga, tahu kamu di luar angkasa ternyata sangat kotor. Sampah-sampahnya berbentuk seperti satelit yang tidak berfungsi, debu-debu dan partikel lainnya. Teman-teman, saya juga I have a story to tell you. Tetapi ini di bahasa Sunda. Ini adalah ceritanya. Hiji poe aya budak leutik anu cita-citana janten astronot. Sababaraha tahun salajengna budak leutik eta janten astronot. Budak larang biasa
Jadi temuin deh gitu, yang balik lagi gitu. Ya udah silakan lanjut lagi, saya yang cerita keluarga ya. Terima kasih. Oh iya, saya juga menanyakan beberapa 10 orang untuk opini mereka tentang planet-planet waktu Mei 15 sampai Mei 24. Ini saya juga punya dokumentasinya. Ini dokumentasinya. Ya, kita dokumentasinya ya. Oh. Kenapa tanya saya ya? Sepertinya video dokumentasinya tidak bisa di-play. Tapi bisa diceritakan? Ya, Oke, ya. saya menanya 10 beda orang dari beda kelas. Dan opini mereka tentang planet itu unik-unik ya. Di sini I combine their likes and dislikes to this tabel. Yeah. First, one person likes Earth, and one dislikes Earth, and 8 others are neutral about it. Jupiter, 9 people are neutral about Jupiter, but 1 dislikes Jupiter. Saturn, 5 people like Saturn a lot, and it seems like other 5 people are neutral about it. Mars, 1 also likes Mars a lot, and 1 also doesn't like Mars. And the 8 others are neutral about it. Neptune has 1 person likes Neptune a lot, and the other are neutral about it. 1 person likes Uranus a lot, and those other 9 people are neutral about it. 9 people are neutral about Mercury, but 1 person dislikes it a lot. 1 person likes Venus, and 2 hates Venus a lot, and the other 7 are neutral about Venus. Di sini juga ada jumlah-jumlah dan rata-rata skala gitu. Saya hitungnya dibantu dengan Excel. Oh. Itu caranya saya menghitung jumlah dan rata-ratanya. Ya. Selanjutnya. Nah, ngomongin balik lagi ke light pollution. Ya. Light pollution mengakibatkan banyak sekali hal buruk seperti ini. First, it disrupts the natural pattern of wildlife. You might be thinking, how does light pollution disrupt the natural pattern of wildlife? It's because these lights lead the animals to somewhere and not their path, not their home. Other than disrupting the pattern of wildlife, it also contributes to carbon dioxide. So, how does it contribute to carbon dioxide? Does anyone know? It seems like nobody knows. I'll explain it. It's because excess lighting pumps millions of tons of carbon into our atmosphere every year. And this lighting is light pollution related. That's why and how. Other than those two, it also disrupts the human sleep. It disrupts the human sleep because of the light, possibly carbon dioxide too. And lastly, it obscures the stars in the night sky. The stars are getting obscured because of light pollution. This is also why light pollution is really bad. Dan saya I felt conscious. Makanya kami harus tahu light pollution itu tidak baik. Kita harus tahu apa yang salah dan benar, dan itu termasuk hati nurani. Makanya saya mengajak orang-orang untuk tidak menggunakan cahaya 24/7.
mencari peserta, ya tentunya ya. Nah, ada banyak sama loh, kedengaran gitu. Apalagi sudah menggunakan bahasa Inggris, aduh apa ini, ya bertanya-tanya banget gitu ya. Tapi secara keseluruhan, Pak Iwan tarik kesimpulan, tentunya ada keresahannya tentang polusi ya tadi ya. Polusi apa? Polusi cahaya. Polusi cahaya ternyata teman-teman tidak hanya polusi udara saja, polusi tanah. Tentunya sekarang sudah muncul lagi ada polusi cahaya. Kayaknya polusi cahaya bukan? Bisa juga. Bisa juga. Berarti kan tadi sasarannya juga di kelas ya. Sasarannya di kelas tentunya Pak Iwan akan menanggapi ya Ceria ya. Boleh ya? Nah, oke baik. Yang pertama, terima kasih Ceria sudah menyampaikan proyek yang sudah dikerjakan Ceria selama beberapa minggu ke belakang ya, dengan dibantu para pembimbing ya, dan tentunya Ceria sudah membuka datanya sendiri. Tadi ada yang searchingnya, Google-nya, ngambil data dan sebagainya. Yang saya lihat, yang Pak Irwan lihat di sini proposalnya oke, ya. Tadi dari mulai pendahuluan, lalu sampai ke sasaran, latar belakangnya, ya, dan diberikan kesimpulan. Semoga harapannya begitu ya. Sasarannya tadi siapa selain daripada kelas 5? Dari kelas 4? Cuma kelas 5. Kelas 5 saja? Ya. Oke, tidak ada campuran yang lainnya. Diharapkan tadi kelas dulu ya. Nah, karena tahun depan tentunya di kelas sudah masuk ke kelas 6 ada tema yang sesuai begitu. Tadi Bapak lihat walaupun videonya belum bisa dilihat, tapi sebetulnya Bapak sudah lihat dulu ya sebelumnya ya. Gitu ketika Ceril mewawancarai Florin ya. Oh iya. Ya, kasih maka sasarannya. Oke, itu yang pertama. Lalu apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Ceril melakukan sasaran? Banyak sih kesulitannya. Oh, tantangannya ada tantangannya. Ya. Kadang-kadang saya I can't really find the right people sometimes. Dan juga kadang-kadang lambat. Makanya saya bantu. Tapi kan itu salah satu tantangan-tantangannya selama proses ya. Ya. Oke. Tadi Bapak kita lihat di awal memiliki rencana atau tantangannya ya. Tentunya terus prosesnya ada tantangannya juga. Ini hasil puas atau belum menurut saya? Sudah puas sih. Puas. Oke, itu ya. Terus tadi lubang kita. Bosan dulu silakan. Oke, bosan dulu. Nah, ada lubang hitam di luar angkasa itu. Iya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu gitu ya. Seperti apa sih coba? Maksud Bapak apa yang itu? Tadi di luar angkasa itu black hole tadi. Gimana coba? Ya. Ruang ya, batas ruang dunia. Seperti apa? Kira-kira. Maksud Bapak singularity. Ya, singularity adalah paling ujung poin yang dalam sebenarnya saya juga masih belajar tentang apa itu singularity, kurang jelas. Ya. Oke. Saya juga ternyata baru tahu singularity itu tidak punya physical form atau mass. Oke. Baik. Tentunya ada rasa penasaran ya. Ada rasa penasaran itulah yang nantinya akan menggali kembali serial pembelajaran. Seperti apa? Mungkin memiliki gravitasinya yang sangat kuat di sana ya. Nanti kan penasaran. Oke, terima kasih Ceria. Terus tadi data-data dari adik kelasnya yang paling mereka sukai itu planet apa? Saturnus tadi. Ya, rata-rata semuanya paling suka Saturnus. Karena kakak-kakaknya itu cantik, ada cincinnya. Ada cincinnya. Sepertinya planet perempuannya itu ya. Memiliki cincin ya. Itu kan yang harus digali lagi. Berarti kan dengan adanya rasa penasaran pun mereka tertantang ya, tertantang. Terus mereka juga tahu ternyata ini loh planet yang cantik yang luar biasa. Oke ya, itu secara keseluruhan. Jadi satu lagi dari Pak Irwan dari beberapa yang disampaikan terkait dengan presentasi ya, ada beberapa kriteria. Ada 10 kriteria. Wah, jadi juga baru tahu kan?
Yang pertama pemahaman proyeknya. Oke, sudah paham proyek Cheril sendiri? Tema apa? Itu tema 9. Tema 9. Tentang apa? Belajar Jelajah angkasa angkasa luar. Judulnya tahu? Tahu ya? Oke, lalu yang kedua, penelitian. Tadi Cheril peneliti yaitu melihat data. Kan tidak mungkin ya untuk orang rasa sendiri kan? Tidak mungkin ada Pak. Gitu. Kamu pengen lebih tahu itu ya, penelitiannya luar biasa berdasarkan data ya, berdasarkan data. Lalu yang selanjutnya proses. Nanti kan ada tantangan, proses-prosesnya dilakukan kurang lebih ada kesulitan Pak karena terlambat ya itu kan jadi satu tantangan juga. Terus menganalisa data. Bapak sangat suka tadi menganalisa data dari mulai ada yang anak-anak yang paling mereka sukai, ada yang tidak suka ya begitu. Terus presentasinya walaupun tadi ada kendalanya presentasi visualnya supaya nanti mungkin bisa diperbaiki ya, nggak apa-apa susulan saja diperbaiki supaya nanti sasarannya bisa melihat kembali hasil dari presentasinya Cheril. Terus keterampilan berbicara, oke ya, akan bapak juga bertanya-tanya mungkin soal dulu punya bahasa Inggris. Tapi lucu kalau ternyata anak laki-laki yang pergi ke luar angkasa gak balik lagi. Gitu ya, seperti lagi itu enggak, itu cerita fiksi. betul ya, itu kan menggunakan bahasa Sunda ya Bapak, ternyata pakai bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, pakai bahasa Sunda pun mau dicoba ya, dan paham gitu anak laki-laki tadi. Interaksi, ini interaksi, luar biasa interaksi. Terakhir nanti Bapak minta ya di akhir ada refleksinya. Oke, Bu Yuli, bagaimana tanggapan Bu Yuli, pembimbingnya sepertinya Bu Yuli ya? Pokoknya nanti pakai bahasa Inggris ya biar bagaimana mungkin bertanya-tanya. Silakan Yuli tanggapannya seperti apa sebelum ke Ibu Lucy Pak. Siap Pak Iman, terima kasih Cheril. Ibu ucapkan terima kasih Cheril sudah memberikan yang terbaik apa yang Cheril bisa ya. Memang ketika ketika bimbingan Bu, sebenarnya ini anak termasuk anak yang rajin. Sering datang ke Bu Yuli ya Bu Yuli seperti ini, sabar Bu Yuli aja nanti ya sampai gitu. Karena memang padat merayap, jadi saya suruh biasanya bimbingannya agak siangan. Kalau enggak pulang sekolah tunggu dulu seperti itu. Tapi memang dia dapat konsepnya ini konsepnya gimana? Gini. Dia bisa menjelaskan. Sebenarnya kalau dari anak sendiri dia sudah dapat konsepnya, maka pembimbing itu pasti tidak akan begitu banyak memberikan kerjaan atau tapi tinggal kita ngalir saja, masukannya tinggal sesuai apa keinginan dia, apa yang akan dia sampaikan. Pembimbing itu hanya memantau saja sama ngasih masukan sedikit. Tetapi memang kalau dilihat Cheril sudah matang, cuma memang beberapa kali sama Bu Yuli suka revisi anaknya. Nih tambahin ini tambahin ini. Dan memang ketika dikasih masukan pun cepat anaknya itu tahu dan itu langsung dibuat. Nanti besoknya lagi langsung datang lagi, Bu begini. Oh iya. Jadi responnya lebih cepat. Jadi keinginan dari anak sendiri besar ya. Jadi sehingga membuat dia sendiri pengen antusias dalam menyelesaikan proyeknya dia, dan dia betul-betul ingin cepat menyelesaikan atau bisa supaya dia bisa belajar dari apa yang sudah dia buat sehingga memberikan tampilan yang terbaik. Dan ini bisa terlihat hari ini Cheril luar biasa sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih ya. Oke, satu lagi. Waduh, dari studio berapa itu tuh? Lagi bersama gitu. Dan juga ada ya, tentunya tanggapan dari Bu Lucy ya. Mohon disimak ya. Baik, silakan Bu Lucy. Kedengaran? Cukup ya? Siap. Terdengar suara Ibu? Ya, dia mau silakan ya. Oke, baik. Cheril untuk yang diantaranya, jadi kamu membahas tentang epistemologi ya. Kamu ambil seperti ini. Ketika kamu konsultasi ketika PPK, waktu itu dia pulang, Ibu sudah menyarankan bahwa sidang hari itu bukan hanya sekedar tahu, tapi juga istilahnya sebuah tindakan baik
Dan sebenarnya tadi sudah berkata salah satu tindakannya yang sesuai dalam aturan ini itu tadi kalau tidak menggunakan lampu ya jadi itu lampu 24 itu apa gitu. Boleh dijelaskan lagi nggak? Itu manfaatnya apa gitu? Bisa diulangi lagi mungkin Bu pertanyaannya untuk apa yang diulanginya Bu? Jadi di tentang hati nurani, selainnya. Oh, selain hati nurani katanya Pak Ira. Adakah di sana selain hati nurani? Oh, yang paling akhir mungkin ya? Yang paling akhir ya? Oke. Sudah muncul? Oh, belum. Sama ya, sesuai dengan nama kelas kita ya. Sama. Udah ada seri di sana? Sudah muncul? Sudah. Oke, kan coba yang lagi kita tulis. Yang kata saya, makanya kami harus tahu light pollution itu tidak baik. Kita harus tahu apa yang salah dan benar, dan itu termasuk hati nurani. Makanya saya mengajak orang-orang untuk tidak menggunakan cahaya 24/7 supaya kita bisa melihat the beautiful stars. Itu mungkin dulu sih. Mau ke mana? Oh, Nggak ada suaranya. coba. Saya sudah muncul belum Bu di sana? Ya, sekarang bisa. Oke. Nah itu slide-nya untuk hati nuraninya yang disampaikan oleh Celia. Oke. Sama ini terdengar tidak? Silakan dulu sih. Oke. Bisa lanjut menanggapi saja dulu sih. Ya, itu aksi nyatanya kan mengajak orang-orang tidak menggunakan cahaya lampu 24/7. Nah, boleh saya dijelaskan? Itu nggak ngerti saya. Jadi saya tidak mengajak orang-orang maksud saya makanya saya mengajak orang-orang untuk tidak menggunakan cahaya 24/7 karena karena cahaya ini juga termasuk light dalam polusi cahaya related to light pollution. Jadi selama satu hari itu kan ada 24 jam, gitu kan? Nah, gitu Bu. Selama 24 jam itu per 7 mungkin itu 1 minggu, bisa jadi 1 minggu, 1 pekan ya? Bukan. Oh, bukan. Maksud saya dengan 24 artinya 24/7 itu kayak itu kan 24/7 itu tuh sering banget, bukan beberapa hari setiap hari, tapi sering banget. Kan ini orang-orang tuh menggunakan cahaya lampu sering sekali. Jadinya saya mau mengajak tidak menggunakan cahaya sering sekali. Betul sekali ya. Nah, kalau tidak diperlukan, kalau tidak bermanfaat, mungkin ya tidak harus selalu digunakan, begitu? Ya. Gitu ya. Jadi mengajak dulu sih seperti itu. Jadi dalam satu hari, dalam 24 jam minimal saja begitu. Itu mungkin Bu maksudnya. Iya, oke, baik. Terima kasih ya. Sudah ada penjelasannya. Oke, sudah ada tindakannya tadi ya. Terima kasih Selil. Ya. Oke, terima kasih Bu Lucy, terima kasih Ibu pembimbing. Tentunya ini tadi ya sesuai dengan harapan juga. Kedatangan orang tua untuk memberikan tanggapan. Mam, silakan berikan tanggapan terkait dengan aksi yang sudah dilakukan oleh Cherry. Silakan. Selamat pagi, terima kasih hari ini diberi kesempatan terutama kepada Ibu Kepala Sekolah kita, ada dari Bapak Ibu Nasika, Ibu Pembimbing Willy dan Bapak Wali Kelas Pak Iman.
Saya di sini tadi juga mungkin saya yang tampil tapi saya yang deg-degan. Ya, dari awal pengerjaan sampai kemarin malam saya sebenarnya sama sekali tidak ikut campur. Saya cuma tanya sudah sampai mana Cen, sudah sampai mana Cen, gitu ya. Sudah kok, saya sudah tanya Bu Yuli, sudah tanya Pak Iwan, sudah selesai, tinggal 2 lagi, sudah selesai, tinggal 1 lagi. Oke, jadi tadi malam dia depan saya presentasi, banyak yang terputus-putus, tapi tadi pagi dia bilang udah nih udah bisa. Oke, dan hari ini tampil, puji Tuhannya semua berjalan dengan baik, berjalan lancar, saya bangga dan yang penting sih apa yang dia sampaikan dia paham, apa yang dia sampaikan semoga kita yang mendengarkan juga paham. Terima kasih Chandra, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih tanggapan saya dan memberikan semangat, memberikan motivasi tentunya buat Cheryl untuk kedepannya lagi. Tentunya mungkin ada tanggapan dari Bapak Pengawas. Oke, silakan Pak Dudin. Ya. Terima kasih. Yang pasti kalimat yang bisa terucap dari Bapak, selamat sukses untuk Cheryl. Bangga sekali. Yang kedua, tadi saya bicara bahasa Sunda, alhamdulillah anak ini bisa bahasa Sunda. Kemudian tadi juga Cheryl memakai bahasa Inggris. Saya dengar, wah kalau nanti Cheryl bertanya pada Bapak, terima kasih Cheryl. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi sebuah hal yang inovasi, memberikan sesuatu yang lain dari yang lain, bisa menjadi sebuah yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih, selamat sukses untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Cheryl tentunya sudah mendengarkan tanggapan-tanggapannya dan selanjutnya seperti biasa direfleksikan, ya, refleksikan dari kegiatan proyeknya, ya, dan juga closing statementnya untuk penutup langsung dari saya. Silakan. Oke. Ya, penutup. Atau refleksi dulu. Ya, apa yang didapat, apa yang dirasakan dari kegiatan proyek ini, silakan. Saya mendapat banyak sekali motivasi dari orang-orang yang baik. Oke, motivasi ya. Oke, ada lagi yang Saya didapat? juga merasa senang. Saya sebelum presentasi itu udah berdoa mungkin 5 kali. Terima kasih loh, doanya juga lebih bagus. Apa lagi? Saya deg-degan sekali. Dan ketika saya presentasi, saya nyadar mungkin bakal gampang. Dan ternyata saya banyak kebutuhannya. Tapi menurut saya, even though I stutter, I think it's pretty easy. Ya, bisa terlewati ya. Oke, closing statementnya dong buat kita semuanya. Terima kasih sudah